ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله خير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات المستمعين والمستمعات, para pemirsa yang dirahmati Allah Azza wa Jalla dan para pendengar yang berbahagia dan dirahmati Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, segala puji dan syukur hanya milik Allah Azza wa Jalla. Pada kesempatan yang berbahagia dan mulia ini kembali kita di majlis ilmu, majlis Ramadan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bisa mengiringi langkah-langkah Nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pemirsa yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, terus kita mengingatkan, banyak-banyaklah berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, aqrabukum minni majlisan yaumal qiyamah aktsarukum alayya salatan. Orang yang paling dekat majlisnya denganku kelak pada hari kiamat, dialah orang yang paling banyak salawatnya kepadaku. Para pemirsa yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, pada kesempatan malam ini akan kita ambil pelajaran yang ketiga, pertemuan yang ketiga, qiyamuhu sallallahu alaihi wasallam li Ramadan. Tarawih Nabi alaihi salatu wassalam di bulan Ramadan. Bagaimana salat malamnya Nabi alaihi salatu wassalam di bulan Ramadan? Kita mengetahui bahwasanya Allah Azza wa Jalla kumpulkan di Ramadan itu banyak rangkaian ibadah. Kita mau cari saum puasa, memang tempatnya. Kita mau nyari Al-Quran, memang tempatnya. Kita mau cari salat, memang tempatnya. Mau cari sedekah, memang ladangnya. Nah, kita ingin mengetahui, kita ingin belajar bagaimana tarawih Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tidak?
Allah terangkan di dalam suratul Ahzab ayat yang ke-21, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi kalian suri teladan yang terbaik, contoh yang terbaik. Kalau bukan Nabi yang kita contohi, lantas siapa? Karena dia manusia yang sempurna. Dia pembawa risalah, dia yang diamanahi oleh Allah Azza wa Jalla. Maka Nabi SAW menyebutkan, ala ta'manuni wa ana aminun man fis sama. Apakah kalian tidak ta'manuni, mempercayaiku, sementara aku ini kepercayaan yang di langit, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Zaid ibn Thabit radhiyallahu anhu ardhah menuturkan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittakhadha hujratan, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat kamar darurat. Qala hasibtu annahu qala min hasirin fi Ramadan, yang terbuat dari tikar, sekarang mungkin tenda, di malam Ramadan atau di bulan Ramadan. Fasalla fiha layali, lalu Nabi SAW salat di tempat tersebut, di kamar darurat tersebut, beberapa malam saja. Fasalla bi salatihi nasun min ashabihi, tiba-tiba beberapa orang sahabat mengikuti salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diikuti salatnya Nabi alaihi salatu wassalam. Falamma 'alima bihim ja'ala yaq'ud. Ketika diketahui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya mereka mengikuti salat beliau, akhirnya Nabi SAW menghentikan salatnya. Diterangkan dalam riwayat yang lain, Nabi SAW salat 3 malam, yang mana masjid semakin membeludak, malam keempat Nabi tidak keluar. Karena apa? Hatta ajizal masjid, masjid tidak mampu menampung. Sampai subuh Nabi SAW tidak keluar. Fa kharaja ilaihim, maka subuh Nabi keluar. Faqala, apa kata Nabi SAW? Qad araftu alladhi ra'aitu min sani'ikum, aku sudah tahu apa yang kalian perbuat. Yaitu apa? Nabi SAW melihat para sahabatnya menunggu, dan Nabi SAW mengatakan, inni khasyitu an tufrada alaikum fata'jizu anha. Kenapa kau tidak keluar? Karena aku takut jangan-jangan Allah wajibkan, karena itu zaman turunnya wahyu. Akhirnya ketika diwajibkan oleh Allah Azza wa Jalla, kalian tidak mampu untuk melaksanakannya. Maka ini suatu kasih sayang dan rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Nah, tetaplah hukumnya tarawih itu sunnah, salat malam berjamaah itu sunnah di bulan Ramadan, tidak wajib. Datang Abu Bakar, tetap orang berjamaah tapi berpencar-pencar. Zaman Umar demikian. Barulah setelah itu beberapa saat Umar mulai menginstruksikan satu imam dipimpin oleh Tamim ad-Dari. Kemudian Umar mengatakan, sekiranya ini bid'ah, fa ni'matul bid'ah. In kanat hadhi bid'ah, jikalau ini bid'ah, maka ini bid'ah yang sebaik-baiknya. Jikalau. Tapi dia bukan bid'ah, karena Nabi SAW sudah mencontohkan. Hukumnya sunnah.
Faya ayyuhal muslimun wa ya ayyatuhal muslimat, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Azza wa Jalla. Pelajaran dari hadis ini yang pertama, ihtam bi qiyami Ramadan. Perhatikan salat tarawih ini. Karena di Ramadan namanya tarawih, karena disunnahkan berjamaah, kemudian butuh istirahat, tidak cepat-cepat. Selesai 2 rakaat bisa istirahat. Tarawih, santai. Tetapi ingat, salatnya kita tarawih ini bukan kejar target. Imanan bi masyru'iyyati sunniyati qiyam Ramadan, imani disyariatkan, disunnahkannya qiyam Ramadan ini. Wa an tahtasibal ajra wath thawab 'inda Allah. Berharaplah pahala dan ganjaran di sisi Allah Azza wa Jalla ketika kita melaksanakan qiyam Ramadan itu. Hal ini berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Man qama Ramadan, siapa yang berdiri salat malam Ramadan imanan, karena mengimani, disyariatkan, disunnahkan salat itu, bukan karena rutinitas, ya, wahtisaba, dia mengharapkan ganjaran dari Allah Azza wa Jalla, karena Allah kasih dia upah, dan tidak ada yang gratis bagi Allah Azza wa Jalla. Ada dikasih kita gratis fasilitas, iya, tapi untuk ibadah dikasih upah. Bayangkan, Masya Allah, tabarakallah. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Allah Azza wa Jalla mengampuni dosa-dosa yang telah lalu. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah. Yang kedua, wa'alam anna qiyamul lail. Ketahuilah bahwasanya qiyamul lail, tarawih di Ramadan, laisa wajiban, tidak wajib. Hatta luar Ramadan tidak wajib. Wa innama huwa sunnatun faqad, dia sekedar sunnah. Wa fihi fadlun azimun jiddan, tetapi memiliki keutamaan yang sangat besar. Berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuraghibu fi qiyam Ramadan. Ini dia. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan untuk salat tarawih qiyam Ramadan, min ghairi an ya'murahum fihi bi'azimah, tanpa ada perintah yang harus dilaksanakan. Fayaqul, lalu Nabi SAW mengatakan, man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang salat di malam Ramadan karena dorongan iman, mengharapkan pahala dari Allah Azza wa Jalla, Allah ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Fatuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal amru ala dhalik. Wafatlah Rasul sallallahu alaihi wasallam tetap di atas sunnah. Artinya sunnah, tidak wajib. Thumma kana al-amru ala dhalika fi khilafati Abi Bakrin. Kemudian terus berjalan seperti itu di zaman kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq. Wa sadran min khilafati Umar ala dhalik. Demikian juga di awal-awal kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an. Jadi dia sunnah tetapi memiliki keutamaan yang sangat besar. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Pelajaran yang ketiga dari hadis ini, idza shallaita ma'al imam, ketika kita salat bersama imam, fala tansarif hatta yansarif al imam, jangan pulang duluan, tapi pulanglah bersama imam. Maknanya selesaikan salat tarawih itu sampai witir, salam witir. Berdasarkan hadis Abu Dzar Al-Ghifari, Jundub ibn Junadah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ar-rajula idza shalla ma'al imam hatta yansarif
husiba lahu qiyamu lailah. Seorang apabila salat bersama imam sampai salam witir, dihitung baginya salat semalam suntuk. Siapa yang mampu berdiri semalam suntuk? Nggak ada kita. Tapi inilah kemurahan Allah tabaraka wa ta'ala. Salat bersama imam sampai selesai, dihitung seperti berdiri sepanjang malam. Hadis ini sahih, dikeluarkan oleh Imam Abu Daud, Tirmidzi dan Nasa'i, dan disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala. Pelajaran yang keempat, idza shallaita ma'al imam, apabila engkau salat bersama imam, fastamarra, andai kata imamnya lanjut lebih dari 11 rakaat, boleh ikut, boleh lanjut. Karena sebagian para ulama kita mengatakan qiyamul lail tidak ada batasannya tertentu. Dan tentu hendaklah imam ini imam yang bagus suaranya, hafalannya, fikihnya, aliman faqihan, sehingga kita bisa sholat khusyuk di belakangnya. Juga kan jangan yang kejar-kejaran 180 km per jam. Ya. Itu akan mendorong kita khusyuk, menghayati apa yang kita baca, apa yang kita dengar. Karena Nabi Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu ansitu." Apabila Quran dibacakan, fastami'u, dengar dengan seksama dan diam. La'allakum turhamun, agar kalian mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah Azza wa Jalla. Rasulullah SAW mengatakan, "Inna min ahsanin nasi sautan bil Qur'an alladzi idza sami'tuhu yaqra hasibtumu yakhshallah." Di antara manusia yang paling bagus suaranya membaca Quran, apabila kalian mendengarnya membaca, kalian mengira dia itu takut kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi ingat, bukan sekedar suara, tapi apa? Aliman faqihan. Dia alim, dia faqih dalam ilmunya tentang agama, sehingga tahu apa yang diperbuat ketika terjadi sesuatu di dalam salatnya. Yang kelima, idza shallaita at-tarawih, apabila kita salat tarawih, fa ahsin fi salatika, perbagus salat kita, ya, wa atil, panjangkan, ya, wa salli khalfal imam, salat di belakang imam, alladhi yuhsinus shalah, yang bagus salatnya, dipanjangkan, tumakninah dalam setiap gerakan. Karena biasa sekarang kita ngelihat mana yang terkencang larinya, ya, supaya mendapatkan rekor muri tarawih tercepat di dunia. Masya Allah. Tapi belum ada ceritanya rekor tarawih paling lambat, ya, yang tercepat aja. Allahul musta'an. Sementara lihat hadithul musi' salatah, dari hadits Abu Hurairah, sahabat yang salah salatnya, Nabi sampai suruh ulangi 3 kali. Setiap kali datang setelah salam, irji' fasalli fa innaka lam tusalli, kembali engkau ulangi salatmu, tadi engkau belum salat. Bayangkan Nabi katakan belum salat. Dan hati-hati, ya, Nabi SAW naha an nukratil dik, ya, Nabi SAW larang kita seperti mematuk seperti ayam jago, atau nukratil ghurab, seperti gagak mematuk. Kemudian juga Nabi SAW sebutkan tilka salatul munafiq, yang lari yang cepat-cepat itu adalah salatnya orang-orang munafik. Jadi pilih salat di belakang imam yang bisa memanjangkan salatnya. Di hadits Abi Salamah bin Abdurrahman, hal ini berdasarkan hadits Abu Salamah bin Abdurrahman, salah satu dari al-fuqaha as-sab'ah dari kalangan tabi'in. Annahu sa'ala Aisyah radhiyallahu anha, beliau bertanya kepada ibunda Aisyah radhiyallahu anha warḍaha, kaifa kanat salatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan? Ya Rasulullah, bagaimana bentuk
tata cara salat Rasulullah SAW di bulan Ramadan. Faqalat, maka ibunda menceritakan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala 11 rakaah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah salatnya lebih di Ramadan maupun luar Ramadan dari 11 rakaat. Maka para ulama kita sebagian mengatakan kita pilih 11 rakaat. Meskipun lebih dari itu tidak ada masalah. Kenapa? Karena keumuman hadis, salatul lail mathna mathna. Salat malam itu dua-dua. Tapi kita pilih yang dari Nabi SAW, yaitu 11, karena Nabi SAW tidak pernah lebih dari 11 rakaat di Ramadan yang paling mulia bulannya, apalagi di luar bulan Ramadan. Yusalli arba'an, Nabi salatnya 4. Para ulama menjelaskan 4 di sini, 2 rakaat, salam langsung naik lagi. Setelah 4 baru istirahat. Ini lebih kuat, dua-dua ini. Tapi dua-dua istirahat. Fala tasal an husnihinna wa tulihinna, kata Ibunda Aisyah. Jangan tanya bagaimana indahnya salat Nabi. Lengkap tumaninahnya, rukunnya, dan jangan tanya panjangnya. Tsumma yusalli arba'an, kemudian 2 salam, istirahat lagi 4. Jangan tanya panjangnya, jangan tanya indahnya. Tsumma yusalli thalathan, kemudian ditutup dengan 3 rakaat. Yang 3 rakaat bisa sekaligus 3 tanpa tasyahudul awal, atau kalau enggak 2 rakaat kemudian 1 salam. 2 rakaat salam kemudian tambah 1. Qalat Aisyah, Ibunda Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, faqultu ya Rasulullah, atanamu qabla an tutir? Apakah engkau tidur ya Rasulullah sebelum engkau witir? Faqala ya Aisyah, hai Aisyah, inna aynayya tanaman wa la tanamu qalbi. Mataku bisa terpejam tetapi hatiku tetap bangun. Hadis ini keluar oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Jadi di sini dikatakan jangan tanya panjangnya, jangan tanya indahnya. Jangan kita lari terus kencang. 23 rakaat hanya 9 menit, 12 menit, 7 menit. Allahu Akbar. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian berdasarkan hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, beliau berkata, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyus salati afdalu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, ya Rasulullah, salat apa atau bagaimana, atau salat apa yang paling afdal? Mana salat yang paling utama? Qala tulul qunut. Yang panjang kunutnya. Hadis ini keluar oleh Muslim. Tulul qunut, karena kunut itu multi tafsir, multi makna. Dan di sini dimaksud adalah tulul qiyam, panjang berdirinya, lama berdirinya. Tapi kan salat Nabi SAW mutawaziyah. Ya, dia itu teratur, rapi. Bagaimana? Kalau begitu panjang berdirinya, rukunya juga mirip seperti berdiri itu. Setelah itu i'tidalnya juga mirip seperti rukunya. Kemudian sujudnya mirip seperti i'tidalnya. Kemudian duduk antara dua sujudnya mirip seperti sujudnya. Kemudian sujudnya mirip seperti duduk antara dua sujudnya. Ini poin yang ke-5. Yang ke-6. Idza shallaita at-tarawih ma'al imam. Apabila kita salat tarawih bersama imam, fa'atala, ternyata imamnya panjang bacanya, hatta qarubal fajru, sampai dekat subuh misalkan, fala takun min ahlil malal, jangan bosan, bahkan apa, kapok, jerih, kapok sudah, aduh ini imam katanya, ya, jangan. Walakin istamir, tapi terus lanjut bersama imam, mengikuti sholatnya. Sebagaimana hadis Abu Dzar Al-Ghifari, dia berkata, sumna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
berpuasa atau kami berpuasa bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan. Falam yakum bina syai'an minasy-syahr. Dari awal selama Ramadan itu Nabi SAW tidak memimpin kami salat tarawih. Yang mana kalau salat wajib selalu dipimpin, tapi tarawih enggak. Ini menunjukkan dia sunnah. Hatta baqiya sab'un, sampai tersisa 7 hari saja. Berarti apa? Mulai dari malam yang ke-24. Faqama bina hatta dhahaba thuluthul lail. Thuluthul lail. Akhirnya Nabi memimpin kami salat sampai habis sepertiga malam. Ya, sampai habis sepertiga malam lamanya salat. Falamma kanat as-sadisah lam yaqum bina. Mulai dari malam 25 mulai dari malam 25 ya. Malam 26 tidak. Malam 27 Nabi sallallahu alaihi wasallam salat. Hatta dhahaba syatrul lail. Sampai setengah malam. Faqultu ya Rasulullah, Abu Dzar berkata, ya Rasulullah, lau naffaltana qiyam hadhihi lailah. Ya Rasulullah, coba ditambah lagi salatnya katanya. Tambah lagi. Ah, ini yang sahabat ini. Ini bukan bentuk dia itu kekesalan. Tapi inilah sahabat, minta ditambah. Coba ya Rasulullah tambah lagi. Kalau kita request, Imam, surat andalan yang biasa-biasa saja ya, jangan panjang-panjang. Ini di request imamnya supaya pendek. Kalau sahabat merequest kepada Nabi SAW, coba tambah lagi, kasih usul. Tambah lagi sisa malam nih Rasulullah. Faqala, apa kata Nabi SAW? Ya, Nabi SAW bersabda, Inna rajul idha shalla ma'al imam hatta yansarifa husiba lahu qiyam lailah. Seorang salat bersama imam sampai salam witir, dia dihitung salat sepanjang malam. Qala falamma kanat ar-rabi'ah, begitu malam 27. Ya. Berarti mulai dari malam 23, kemudian malam 25. Ya. Afwan, jadi mulai dari malam 23 Nabi salat. Kemudian malam 25 Nabi salat. Malam 27. Ya. Falamma kanat ats-tsalitsah, tersisa 3, berarti ini malam 27. Jama'a ahlahu wa nisa'ahu wan nas, dikumpulkan istrinya, anaknya dan seluruh sahabat. Faqama bina, Nabi pimpin kami tarawih hatta khashina an yafutana al-falah, sampai kami takut ketinggalan makan sahur. Saking panjangnya. Kenapa? Ini malam qadar. Nabi berharap malam 27 malam qadar. Yang mana yang sudah disebutkan pada pertemuan pertama, khairum min alfi syahrin, lebih baik dari 1000 bulan. Qultu wa mal falah, apa itu falah? Qala as-suhur. Kami takut ketinggalan makan sahur. Tsumma lam yakum mina baqiyat asy-syahr, kemudian sisanya Nabi tidak lagi bangun memimpin kami salat tarawih. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud. Jadi apabila salat tarawih bersama imam, panjangkan. Andai kata imamnya panjang sampai dekat subuh, jangan bosan. Kenapa? Sekali setahun. Ya. Yang mana 11 bulan nggak ada. Kemudian poin yang ketujuh dan ini yang terakhir. Al-afdal fi qiyamil lail ay yakuna rak'atain. Utamanya salat malam itu 2 rakaat. Utamanya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, istirahat.
2 rakaat salam, 2 rakaat salam, istirahat. Dan ditutup dengan witir. Berdasarkan hadis Ibnu Umar, ada seorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang salat malam, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatul laili mathna mathna. Salat malam itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Dan tidak ada bacaan di celah-celah 2 rakaat salam itu. Fa idza khasya ahadukumus subha. Kalau kita takut tiba waktu subuh, shalla rak'atan wahidah tutiru lahu ma qad shalla. Dia salat 1 rakaat untuk witir, mengganjilkan apa yang sudah dilaksanakan. Maka oleh karena itu, praktik Nabi SAW paling banyak 13 rakaat, ya, paling sedikit 7 praktik Nabi. Adapun dari ucapan Nabi SAW, minimal witir itu 1 rakaat. Dan adnal kamal, sempurna yang paling sedikit adalah 3 rakaat. Jadi Nabi SAW mengatakan salat malam itu 2 rakaat, 2 rakaat. Apabila takut tibanya waktu subuh, tutup dengan witir, itu akan mengganjilkan salatnya sebelumnya. Karena 2-2, jadi genap semuanya. Waliqaulihi, dan juga berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ij'alu akhir salatikum bil-laili witra. Jadikanlah salat malam kalian terakhir itu witir. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim rahimahumullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Dan perlu diperhatikan yang kaitan dengan witir. Witir ini bukan saja di bulan Ramadan, tetapi sepanjang tahun. Maka Imam Ahmad rahimahullah, ketika ditanya tentang orang meninggalkan salat witir, dzaka rajulun su', itu laki-laki yang buruk. La tuqbal syahadatuh, tidak bisa diterima persaksiannya. La ilaha illallah. Kemudian perhatikan ketika witir. Ketika 3 rakaat, setelah Al-Fatihah rakaat pertama, sabbihisma rabbikal a'la. Kemudian rakaat kedua setelah Al-Fatihah, qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat ketiga setelah Al-Fatihah, qul huwallahu ahad. Bisa ditambah qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas kadang-kadang. Dan sepanjang tahun boleh kunut witir. Tapi kadang-kadang. Dan kunut witir sebelum ruku', kecuali tanggal 15 ke atas setelah ruku', karena ada kemiripan dengan kunut nazilah, yang mana doa kebaikan bagi kaum muslimin dan kecelakaan dan laknat bagi kaum kafir, sebagaimana dari hadits Abdullah ibn Abdul Qari dari hadits Umar bin Khattab radhiyallahu anhu warḍah. Sebelum kita salam witir, dianjurkan membaca doa Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min uqubatik wa a'udzu bika mink la uhsi thana'an 'alaik anta kama athnaita 'ala nafsik. Begitu kita salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, dengan suara lirih. Dengan suara lirih kita mengatakan subhanal malikil quddus. Diangkat sedikit, subhanal malikil quddus. Yang ketiga dibesarkan dan dipanjangkan, subhanal malikil quddus. Dan diingat, ketika nanti di akhir malam misalkan bangun lagi, tidak boleh dia melaksanakan witir kembali lagi. Kenapa? Karena Rasulullah SAW telah bersabda, la witrani fi lailatin, tidak ada 2 witir dalam semalam. Dan tidak ada juga namanya naqdul witir, membatalkan witirnya yang tadi sudah sholat 3, bangun dia nambah 1 lagi. Nggak ada nambah itu 1 rakaat untuk menggenapkan witir. Jadi kita katakan bahwasanya la witrani fi lailatin, tidak ada 2 witir dalam semalam, dan tidak ada namanya naqdul witir, membatalkan witir. Dan andai kata bangun ingin sholat, maka telah sahih dari Nabi SAW, Nabi sholat 2 rakaat,
membaca surat Az-Zalzalah, kemudian Al-Kafirun, dan Nabi SAW katakan, inna hadha safara jahdun wa thiqalun, sesungguhnya perjalanan ini adalah memberatkan dan melelahkan. Apabila seorang di antara kalian bangun, falyusalli hadhis shalah, dia salat ini 2 rakaat, kalau tidak maka dia cukup sudah dengan salat witirnya tadi. Inilah dia para pemirsa yang berbahagia dan dirahmati Allah tabaraka wa taala. Apa bisa kita ambil dari pelajaran yang ketiga tarawih Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dan kita baca kembali faedah dari Fathul Bari, syarah Sahih Bukhari yang berkaitan dengan saum yang ditulis oleh Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah taala. Faedah berikutnya di sini az-zur wal jahl. Di antara yang wajib ditinggalkan ketika puasa zur dan jahal. Karena Nabi SAW bersabda, "Man lam yada' qawla zur." Siapa yang tidak meninggalkan perkataan zur, wal amal bihi, berbuat zur, wal jahal, berbuat jahil, falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Falaysa lillahi hajatun an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Allah Azza wa Jalla tidak memerlukan dia meninggalkan makanan dan minumannya. Apa kata beliau? Al-muradu bizzur al-kadhib. Maksud dari zur itu dusta, bohong. Iya, dusta kapanpun haram. Disebut dalam hadits Nabi SAW, ayatul munafiqi thalath. Tanda orang munafik itu 3. Idza haddatsa kadzab, apabila dia berkata dia dusta. Nah, namanya bohong itu kapan saja tetap tidak boleh. Tapi ketika dia berpuasa lebih tidak boleh lagi. Wal jahal, jahal itu safah, berbuat jahil, berbuat usil. Ya. Wal amal bihi bimuqtadahu, dan berkata dusta dan berbuat dusta. Artinya apa? Apa embel-embelnya, apa tuntutan-tuntutannya dan kawan-kawan dari kedustaan itu tetap tidak diperbolehkan, dan ini yang wajib dijauhkan ketika kita berpuasa. Kemudian qam'us syahwa bisyam. Faedah berikutnya, menaklukkan dan menundukkan syahwat kita dengan puasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj." Ini di antara manfaat puasa. Barang siapa di antara kalian mampu menikah, dia menikah. Fa innahu aghaddu lil basar. Dia lebih menundukkan pandangan. Wa ahsanu lil farj, lebih menjaga kemaluan dan kehormatan. Wa man lam yastati' fa 'alaihi bis-shaum. Kalau tidak mampu untuk menikah, maka dia saum, puasa. Fa innahu lahu wija. Apa arti wija? Raddul khissyatain. Ya. Kalau bahasanya kita, ya, raddul khissyatain, dilakukan pemotongan buah pelir. Sehingga apa? Jalur untuk produksi mani itu terputus. Dan itu dilakukan para dokter hewan supaya hewan itu gemuk. Ya. Nah, di sini dengan puasa itu mengecilkan jalur, ya, produksi mani, sehingga syahwat itu melemah. Ya, siapa melakukan hal itu, kata beliau, tanqati syahwatu, terputus syahwatnya. Wa muqtadahu anna shaum qami' li syahwatin nikah. Berarti saum itu adalah menundukkan syahwat untuk menikah atau untuk jima'. Ini manfaat dunianya saum ini. Kemudian faedah berikutnya, aula ma fussir al-hadits bil hadits. Yang paling utama cara menafsirkan hadis itu menggunakan hadis juga. Maka Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullah taala mengatakan, innal haditsa aula ma fussira bil hadits.
Sesungguhnya hadis itu paling utama untuk menafsirkan hadis yang lainnya. Saya kira demikian faedah dari Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Dan pada sesi yang kedua ini kita akan ambil beberapa pertanyaan yang sudah masuk melalui kolom komentar. Bagi para pemirsa yang ingin bertanya, bisa bertanya melalui kolom komentar. Baik, kita ambil dulu. Pertanyaan yang pertama, setelah kita sholat tarawih 8 rakaat, bolehkah kita sholat tahajud 8 rakaat juga dengan ditutup witir 3 rakaat? Pertama, itu sudah contoh dari Nabi SAW. Kalau kita sholat sendiri di rumah, tidak ada masalah. Tapi kalau sholat bersama imam, cukupkan diri. Karena apa? Selesai bersama imam sampai witir, sudah dihitung sholat semalam suntuk. Ngapain lagi lelahin diri, ya, menjadikan diri capek, ya, toh juga sudah dikasih lebih oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala ala wa alam. Kemudian mohon diulangi doa sebelum salam dari witir. Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dengan keridhaanmu dari kemurkaan. Wa bi mu'afatika min 'uqubatik. Aku berlindung kepadamu dengan maafmu dari hukumanmu. Wa a'udzu bika mink. Aku berlindung dengan dirimu dari dirimu. La uhsi thana'an 'alaik. Aku tidak bisa menghitung pujian kepadamu. Anta kama athnaita 'ala nafsik, sebagaimana engkau memuji dirimu sendiri. Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min 'uqubatik wa a'udzu bika mink la uhsi thana'an 'alaik anta kama athnaita 'ala nafsik. Wallahu ta'ala 'ala wa 'alam. Kemudian untuk pelaksanaan sholat tarawih bisa sehabis isya langsung, bisa juga mulai dari jam 12 malam. Meskipun kita katakan bahwasanya seutama-utama sholat malam itu tentunya di akhir malam, karena itu adalah waktu nuzulur Rabb, turunnya Allah ke langit dunia yang layak dengan kebesarannya, tidak serupa dengan turunnya makhluknya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apa hukumnya sholat tahajud setelah bangun malam padahal sebelumnya sudah sholat tarawih sebelum tidur? Apakah tidak perlu? Tidak perlu. Ya, apabila tarawih dan witir bersama imam. Tapi andai kata dia bangun, dia boleh sholat lagi, ya, tanpa witir kembali. Wallahu ta'ala ala wa alam. Adakah dalil ibadah malam nisfu Sya'ban seperti banyak yang dilakukan oleh orang? Tidak ada sama sekali. Maka disebabnya dikatakan oleh Imam Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala, ya, atau Imam Nawawi, fala taghtar bidzikrihima fi qutil qulub wa ihya ulumuddin hatani bid'atani munkaratan. Salat ar-raghaib dan salat nisfu Sya'ban, ini dua bid'ah yang munkarah. Jangan tertipu disebut di dalam Qutul Qulub, kitab Abu Talib al-Makki. Demikian juga dalam Ihya Ulumuddin oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Dan saya pernah baca satu kitab yang ditulis oleh ulama Al-Azhar Syarif, yang ditakhrij oleh Imam Al-Albani tentang pengingkaran terhadap dua bid'ah yang mungkar ini, yaitu pertama salat di malam Jumat pertama di bulan Rajab, namanya salatul raghaib, kemudian yang kedua nisfu Sya'ban ini. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian bila sehabis salam kanan dan kiri saya masih pakai baca inni as'aluka al-fawza bil jannah, kanan as'aluka ridhaka wal jannah, adakah dalilnya? Tidak ada dalilnya. Karena justru yang dari Nabi SAW, begitu Nabi salam kanan, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, istaghfara thalatha, Nabi istighfar 3 kali, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Tidak ada lazimnya, tidak ada alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ini melebihi dalil semua. Kemudian, ya Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Kalau ada yang melakukan selebih dari yang diajarkan oleh Nabi, maka hentikan supaya amalan kita selamat. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian dari
pendengar suara Kalbu Jayapura bertanya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Teman saya pernah sholat subuh, setelah itu saya lihat dia makan sahur lagi dengan alasan belum masuk waktu subuh, sedangkan dia sholatnya hanya untuk mengambil keutamaan sholat berjamaah. Apakah ini dibenarkan? Pertama kita katakan, kalau sudah jelas tiba waktu subuh, maka apa? Haram sudah baginya untuk makan. Ya beda satu tempat tidak tahu waktu, tiba-tiba dia azan jam 3 malam, langsung sholat subuh, begitu selesai sholat subuh ternyata apa masih gelap, ya lain babnya seperti ini. Ya, maka oleh karena itu kita perlu hati-hati ya dalam memberikan kesimpulan, dalam memberikan suatu hukum. Ya, kalau sudah jelas tiba waktu subuh dengan fajar shadiq, maka haram untuk kita menyelisihinya. Wallahu taala ala wa alam. Kemudian adakah sunnah membaca doa tertentu ketika mendengar bayi bersin? Tidak ada. Ya, bayi bersin dia belum bisa mengucapkan alhamdulillah. Maka apa? Bagaimana kalau kita mengucapkan alhamdulillah atau yarhamukallah? Nabi SAW menyebutkan fahamidallah, ini syaratnya. Apabila ada yang memuji Allah Azza wa Jalla, fasyamithu, baru didoakan. Wallahu ta'ala ala wa alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa ada doa ketika tiap rakaat, misalkan tarawih seperti di masjid pada umumnya? Tidak ada. Ya, baca salawat dan yang lainnya. Ini semuanya tambahan-tambahan yang tidak berdasar dan tidak berdalil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa iya di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sahabat atau Bilal mengatakan Al-Khalifatul Ula ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nabi di depannya. Ini kan sungguh sangat janggal dan ya menggelitik kita ini. Kok bisa ditahu khalifah pertama adalah Abu Bakar, Nabi masih hidup gitu. Allahul musta'an. Wallahu taala ala wa alam. Kemudian adakah bacaan yang khusus tertera antara syarat tarawih, salat witir dan sunnah? Tidak ada. Yang ada hanya sahabat salat witir sebagaimana kita sebutkan tadi, Subhanal Malikil Quddus, kecil suaranya, Subhanal Malikil Quddus kecil. Yang ketiga dipanjangkan dan dibesarkan, Subhanal Malikil Quddus, dibaca 3 kali saja. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian kita ambil dari penanya yang lain. Silakan bagi para pemirsa yang sudah ikut bergabung pada kesempatan malam hari ini. Mungkin ada yang ingin bertanya. Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Apakah boleh dibaca setelah zikir pagi? Kita katakan boleh dibaca 7 kali. Dan bahkan sebagian para ulama ya menghasankan hadis ini atau mensahihkan karena ya turuknya, jalannya, jalurnya lemah, tapi zat ya atau aslul hadis sebagaimana keterangannya Imam Al-Albani rahimahullah, asal hadis ini atau matan hadis ini, isi dari hadis ini adalah sahih. Ya, wallahu taala a'la wa alam. Silahkan bagi para pemirsa yang ingin bertanya, masih ada waktu untuk bertanya. Demikian para pemirsa ya, yang lain, mungkin ada yang ingin ditanyakan pada kesempatan malam yang berbahagia ini. Kemudian ada pertanyaan di sini. Apa yang harus saya lakukan jika saya sedang sholat lalu membaca surat panjang dan di pertengahan surat saya ragu sudah baca Al-Fatihah atau belum? Pertama, da'ma yaribuka ila ma la yaribuk. Tinggalkan yang meragukan.
Al yakin la yazulu bisyak, yakin itu tidak akan hilang karena keraguan. Ini namanya keraguan, hilangkan keraguan tersebut. Wallahu taala ala wa alam. Kemudian ketika selesai sholat tarawih 2 rakaat, ada di belakang imam mengucapkan salawat Nabi dengan nada besar, bahkan pakai pengeras suara. Adakah dalilnya? Tidak ada dalilnya. Ini adalah tambahan-tambahan di dalam agama dan ini ibtida' fid din. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bagaimana cara istirahat sholat tarawih yang sesuai sunnah? Setelah 2 rakaat salam, apakah ada dibaca? Tidak ada dibaca, istirahat aja, ya, bebas, mau apa saja. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian apakah setelah kita suara Qalbu Jayapura, apakah ada keutamaan berbagi makan saat sahur seperti buat kegiatan sahur on the road? Mohon pencerahannya. Kita katakan makan sahur, mengundang orang makan sahur, inilah yang ada dari Nabi SAW. Ini ditambih, diingat oleh para ulama kita. Kenapa? Disebut oleh Anas, tasaharna ma'a Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kami makan sahur bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Bekal untuk puasa masalahnya. Berbeda dengan bukber, buka bersama. Ya. Bukber ini kita lihat justru tidak ada ngundang orang berbuka di zaman Nabi SAW. Meskipun memberikan orang berbuka dianjurkan oleh Nabi SAW. Ya, man fattara shaima, barang siapa memberi orang berpuasa berbuka, falahu mithlu ajri ya fa'ilihi, atau falahu ajru ya man fattara, dia mendapatkan pahala seperti orang yang diberikan berbuka. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Jadi justru mengajak orang makan sahur bersama, ini yang jelas datangnya dari Nabi SAW atau datang dari para sahabat Nabi SAW. Bagaimana jika saya membaca doa untuk melindungi anak dari penyakit ain? Akan tetapi anak saya jauh dari saya dan tidak tinggal bersama saya. Siapa yang di dekatnya suruh membacakan dia? Ya, dan andai kata ditelepon dari sana dibacakan, tidak ada masalah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian masihkah sah wudhu kita sementara kita sudah makan dan minum? Sah, asal jangan makan unta. Kalau makan unta maka batal wudhunya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian dari jamaah mahadha, dalil tentang malam nisfu Sya'ban. Apakah ada tuntunan dari Nabi SAW dan para sahabat? Tidak ada sama sekali. Tidak ada. Maka itu sebabnya disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullah, Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, hatani bid'atani munkaratan. Untuk acara-acara tidak ada. Tapi keutamaan nisfu Sya'ban jelas ada. Allah Azza wa Jalla mengampuni seluruh hambanya kecuali yang musyrik dan musyahin yang sedang berseteru. Sebagian para ulama mengatakan yang berada di atas bid'ah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bagaimana hukumnya kalau seorang suami tidak pernah sholat Jumat di rantauan karena terpaksa harus menepati waktu yang telah ditetapkan atasannya? Apakah ada harus dibayar untuk menebusnya? Pertama, kalau itu dia safar dan berpindah-pindah tempat, tidak ada masalah. Gugur kewajibannya Jumat, cukup diganti dengan zuhur. Tapi kalau dia sudah mukim di tempat tersebut, dia harus tinggalkan pekerjaan itu. Karena apa? Wajib baginya untuk menegakkan Jumat. Jangan cari dunia, mengorbankan agama, dan ini menghancurkan keberkahan rezeki yang ada. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian yang kedua, suami kalau di rumah selesai sholat Jumat, suamiku selalu sholat zuhur lagi di rumah. Apakah diperbolehkan? Tidak boleh. Nah, maka Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, wal jum'atu rak'atani ma'al imam. Jumat itu 2 rakaat bersama pemimpin. Wa man a'ada fahuwa mubtadi'. Siapa mengulanginya, maka dia itu mubtadi' ahli bid'ah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Mana lebih utama wanita sholat sendirian di awal waktu atau sholat berjamaah bersama suami tapi di akhir waktu? Pertama kita katakan kalau bisa bersama suami bagus, dia berjamaah, artinya suaminya pulang
setelah melaksanakan sholat wajib, dia pulang ke rumah, dia sholat sunnah suami, istri ikut berjamaah. Nah, dan insya Allah kalau berjamaah di masjid tidak akan akhir waktu. Tapi ada apa suaminya kok bisa berjamaah di akhir waktu? Ya, sholat wajib di rumah. Ini perlu dipertanyakan. Wallahu ta'ala ala wa alam. Assalamualaikum warahmatullahi. Ada yang baca surat panjang tapi cepat sekali sehingga tidak tahu apa bacaannya, bagaimana hukumnya? Ya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang cepat disuruh baca 50 ayat, yang kurang cepat disuruh baca 30-an atau 40 ayat. Ya, tidak mengapa cepat tapi tanpa menghilangkan, karena ritme bacaan itu ada 3. Ada yang pelan, kemudian ada yang setengah cepat, ada yang cepat. Ya, tidak ada masalah selama sesuai dengan kaidah-kaidah tajwid. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana hukumnya kita sholat tarawih mendekati sholat subuh? Sah atau tidak? Tadi, ya, Abu Dzar mengatakan hatta khashina al-falah, khashina an tafutana al-falah, sampai kami khawatir jangan-jangan ketinggalan melaksanakan makan sahur. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ini sah, tidak ada masalah. Kemudian apakah boleh sholat tarawih 4 rakaat jadi 1? Sebaiknya tidak. Meskipun dikatakan ada khilaf di kalangan para ulama, tapi keluar dari khilaf lebih utama, lebih baik 2-2. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah ada riwayat sholat tarawih 4 rakaat, istirahat lalu 4 rakaat, lalu witir? Inilah nih perselisihan para ulama kita, 4-4-3. Karena para ulama kita menjelaskan 4 ini, ya, bukan menunjuk 4 satu kali salam. Ya. Yang mana 4 di sini 2 salam, kemudian langsung naik lagi 2 salam baru istirahat. Wallahu ta'ala ala wa alam. Saya kira demikian yang bisa kita ambil pada kesempatan yang berbahagia dan mulia ini. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kita taufik. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana وزدنا علما تنفعنا به اللهم اكشف عنا البلاء والوباء والزلازل والفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم احفظنا بالإسلام قائما واحفظنا بالإسلام قائدا اللهم احفظنا واحفظ ديارنا واحفظ المسلمين في كل مكان يا رب العالمين اللهم اكشف عنا البلاء والوباء والكورونا ما ظهر منها وما بطن اللهم جنبنا الفتن والمحن والبلاء ما ظهر منها وما بطن إنك ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.